Saudara, di tengah persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo, sorotan publik kembali diajak menuju ke institusi Polri. Sebuah video beredar luas yang berisi pengakuan adanya praktek setoran di kepolisian untuk melindungi tambang ilegal batubara menyeruak baru-baru ini. Adalah Ismail Bolong, mantan anggota Polri berpangkat rendah di Polres Samarinda yang mengaku menyetorkan uang kepada Kabareskrim Polri senilai 6 miliar rupiah. Terkait adanya penambangan batubara di wilayah Kalimantan Timur, bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batubara yang berasal dari konsesi tanpa izin. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau. Meski kemudian video ini diralat sendiri oleh Ismail Bolong, namun terlanjur membuat publik percaya bahwa praktek backing terhadap tambang ilegal nyata adanya. Isunya, saudara, makin menjadi-jadi kala beredar luas surat Verdi Sambo kepada Kapolri tertanggal 7 April 2022. Isinya, saudara, ada dugaan backing oleh anggota kepolisian terkait dengan tambang-tambang ilegal di Kalimantan Timur. Waktu itu, Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan ia yang memimpin pemeriksaan kasus ini. Pak Sambo, Pak, itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak? Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Saudara, munculnya pengakuan Ismail Bolong dan tersebarnya hasil pemeriksaan Div Propam Polri yang menyeret nama Agus Adrianto lantas memunculkan spekulasi ada perang bintang di lingkup internal Polri. Hasil pemeriksaan Div Propam Polri yang menyeret nama Kabareskrim Agus Adrianto ditandatangani oleh Verdi Sambo. Adapun kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo ditangani oleh tim Bareskrim Polri pimpinan Agus Adrianto. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Benarkah ada perang bintang di tubuh Polri? Dan benarkah juga ada oknum aparat yang bermain menjadi backing tambang ilegal di negeri ini? Apa pula dampaknya bagi institusi Polri? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghentikan praktik kotor ini yang disebut sudah mengakar dan terjadi begitu lama? Ikuti saya. Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak, hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Ada itu surat. Bagaimana, saudara, praktik backing terhadap tambang ilegal terjadi di wilayah Kalimantan Timur? Kita perbincangkan hal ini, sudah bersama dengan saya hadir ada dinamisator Jaringan Advokat Tambang atau JATAM Kalimantan Timur, Mareta Sari. Mbak Eta, sehat selalu? Sehat selalu juga. Ya, Mbak Eta, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ajak Anda untuk melihat salah satu video yang sempat viral, video Ismail Bolong ketika ia marah-marah dengan petugas yang datang untuk mengecek kondisi pertambangan. Berikut ini. Kalau kita hutan ini, kalau pernah nanam ya Pak, ini kita biayapi.
Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya cuma punya surat. Ya, Ya artinya itu kalau bicara itu ya, Pak Haji kita itu lebih, tutup lah. maaf Pak Haji, Pak Haji lebih ngerti dari aturan daripada saya. Pak. Iya artinya itu Aturan jangan. lebih ngerti Pak Haji. Ya. Jadi artinya itu kalau saya disalah menafkahi orang banyak nggak inilah itu possible lah. Praktek-praktek seperti ini memang banyak terjadi menurut catatan dari Jatam. Ya, kalau untuk catatan dari Jatam sendiri ya, ada aktivitas pertambangan ilegal tentu saja ada Ada datanya yang terbaru yang dimiliki oleh Jatam, ada berapa banyak Mbak saat ini? 161 titik sebarannya ya. Ada 161 titik sejak 2018. Dan itu sebarannya hampir di seluruh kabupaten kota. Kayaknya yang terlepas dari pengamatan kami atau yang tidak terhimpun oleh kami itu hanya ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakamulu. Dan dari pengamatan Jatam, mereka bisa dengan bebas bisa melakukan pertambangan ilegal itu memang dibackingi oleh oknum aparat keamanan, entah itu polisi atau apapun itu. Kalau kita menyatakan bahwa apakah benar mereka dibackingi gitu, dugaan kami seperti itu, karena kalau di aktivitas ilegal tentu saja tanpa harus laporan yang dilakukan oleh warga maupun Jatam harusnya sudah bisa ditindak oleh kepolisian. Mengapa dalam waktu 4 tahun jumlah titik atau jumlah temuannya makin meningkat tapi jumlah penanganan kasusnya sangat lambat? Kenapa Anda mengatakan penanganannya lambat? Jatam pernah punya pengalaman. Dari sekitar 11 laporan itu memang cukup lambat ditangani, harus berkali-kali. Bahkan beberapa bulan yang lalu, 2 bulan lalu, saya ingat, namanya kampung, namanya Makroman, artinya jarak tempat masyarakat ini dan ada aktivitas pertambangan ilegal itu sangat dekat dengan kantor kepolisian. Bahkan harus menunggu laporan warga. Saya kira kan nggak perlu sampai begitu ya. Tadi Anda menyebut soal warga juga aktif sebenarnya melaporkan ke polisi soal ada aktivitas penambangan ilegal. Tapi kalau kita melihat lagi video viral Ismail Bolong itu kan dia menyebut bahwa ia banyak memberi makan kepada warga sekitar. Artinya warga mendapat pekerjaan dari aktivitas tambang ilegal ini. Cuma jangan main-main lah. Kalau punya hutan tanam lah. Kalau kita tanam kita hajar, berarti saya salah. Ya. Kok begitu? Kalau bicara aturan, apa kita di? Ya, saya orang masyarakat ini, saya ini kalau koordinir aja. Kalau Anda sebut tadi ada yang melaporkan, kok jadi kontradiktif gitu? Ya, ini seperti jebakan ya Mbak ya. Mungkin mekanismenya bisa sama seperti pertambangan pada umumnya. Nah, misalnya jual beli lahan, fee pembagian dari hasil pengerukan misalnya gitu. Mereka akhirnya termasuk di dalam aktivitas ini karena mereka nggak tahu, nggak ada informasi apapun, nggak ada sosialisasi apapun karena kan ilegal ya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga dilibatkan, misalnya di sekitar lingkungan tersebut ada yang memiliki jasa transportasi. Bisa nggak kami pakai kendaraanmu, kemudian kamu akan mendapatkan sejumlah uang gitu dari jasa tersebut, seperti jasa transportasi pada umumnya. Dan saat mereka tahu, baru kemudian mereka sadar dan melaporkan ya, itu yang terjadi. Ya, sekarang itu setelah pernyataan Bapak Ismail Bolong, memang temuannya kami coba kontak dengan teman-teman warga di lapangan, beberapa tempat itu tidak ada aktivitasnya, tapi juga belum sepenuhnya ditindak oleh kepolisian, misalnya dipasang polis lain dan sebagainya. Apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat dengan pertambangan ilegal ini? Pasti dampaknya adalah dampak lingkungan ya. Kemudian konflik kedua adalah konflik sosial, di mana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan aktivitas pertambangan karena tadi ada dampaknya. Oke, dan aktivitas tambang ilegal ini bisa terus bertahan, ada backing dari oknum aparat keamanan setempat. Kita tidak bisa sebutkan semua juga gitu ya. Saya kira kalau kejadian ilegal aja mampu bertahan, artinya kan ada sesuatu yang membuat dan mendukung ia tetap eksis sampai sekarang. Mareta Sari, dinamisator jaringan advokat tambang Jatam, Kalimantan Timur. Terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih.